Gue mau jujur dari awal, naik level itu nggak keren bro, nggak estetik, nggak rame. Dan kalau lo nonton video ini sambil berharap, paling cuma tips ringan. Sorry bro, ini peringatan keras. Karena hari ini kita bakal ngomongin satu hal yang bikin banyak orang mundur. Harga naik level. Dan harganya bukan uang duluan bro, tapi kehidupan sosial lo sendiri. Bagian 1. Kebanyakan orang mau hasil, bukan harga. Semua orang mau hidup tenang, punya aset, nggak stres tiap akhir bulan. Tapi cuma sedikit yang mau ajakan, kehilangan circle, hidup baja sementara. Padahal hukum hidup itu simple. Hasil besar sama dengan pengorbanan besar. Abraham Lincoln bilang, "Discipline is choosing between what you want now and what you want most." Masalahnya, kebanyakan orang selalu milih yang sekarang. Bagian 2. Korban pertama. Waktu nongkrong berkurang. Ini korban pertama dan paling terasa. Lo mulai nolak nongkrong tiap minggu, nggak selalu hadir, pulang lebih cepat. Dan reaksi lingkungan hampir selalu sama bro. Lu sekarang jarang ya, lu berubah ya. Padahal faktanya simple. Lu lagi bangun hidup, bukan kabur dari mereka. Tapi dunia sosial nggak peduli niat bro. Yang mereka lihat cuma ketidakhadiran lo. Dan disinilah mental lo diuji. Bagian 3. Kenapa nongkrong itu mahal secara finansial dan mental? Waktu habis, fokus pecah, ritme rusak. Satu nongkrong mungkin cuma 50.000, tapi 4 kali sebulan, belum bensin, belum impuls spending. Yang bocor itu bukan dompet, tapi masa depan. Dan ini pahit. Banyak orang bangkrut pelan-pelan karena terlalu ingin diterima. Bagian 4. Korban kedua. Lingkaran pertemanan menyempit. Ini lebih sakit saat lo naik level. Topik obrolan lo berubah, prioritas lo berubah, cara mikir lo berubah. Dan gak semua orang bisa ikut. Bukan karena mereka jahat, tapi karena arah hidupnya berbeda. Ekonom John Maynard Keynes bilang, "The difficulty lies is not in the new ideas, but in escaping from the old ones." Lu lolos dari ide lama, dan mereka belum bro. Dan jarak itu nggak bisa dipaksa. Bagian 5. Momen paling bikin goyah. Momen paling berat itu bukan saat lu capek, tapi saat lu lihat mereka tetap ketawa, mereka tetap rame, mereka tetap santai. Sementara lu sendirian mikir, ngerasa kok hidup gue jadi kering ya. Di sini banyak orang balik arah, bukan karena salah, tapi karena takut kehilangan rasa memiliki. Bagian 6. Korban ketiga. Hidup terasa nggak seru sementara. Ini bagian yang jarang dibahas influencer. Naik level itu nggak selalu fun, nggak selalu exciting, sering membosankan. Rutinitas isinya kerja, belajar, evaluasi, nabung. Nggak ada cerita heroik, nggak ada sorotan. Dan ini yang bikin orang gagal. Mereka kira hidup sukses itu selalu seru. Bagian 7. Biar lo melek. Gue kesel sama orang yang bilang hidup kok dibikin ribet, sekali-sekali senang dong. Bro, yang ribet itu hidup tanpa persiapan. Yang bahaya itu senang sekarang, stres nanti, nyesel belakangan. Kalau lu nggak mau capek sekarang, lu akan dipaksa capek lebih parah di masa depan. Bagian 8. Kenapa semua ini harus terjadi? Karena naik level itu seleksi alam. Bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling tahan tidak nyaman. Warren Buffett bilang,
You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Ini lucu bro. Semua butuh waktu bro, dan waktu itu harus dilewati tanpa tepuk tangan. Bagian 9. Tanda lo di jalur yang benar. Ironisnya, tanda lo benar itu justru lo mulai jarang diajak, lo mulai dianggap beda, lu mulai ngerasa sendiri. Ini bukan alarm bahaya, ini tanda transisi bro. Kayak roket bro. Paling panas justru saat mau lepas landas. Bagian 10. Apa yang lu dapat setelah bayar harga? Setelah fase ini, pelan-pelan keuangan lebih rapi, kepala lebih tenang, hidup lebih terkendali. Dan yang paling mahal bro, lu nggak panik ya pada masalah, karena lu punya buffer, sistem, dan arah. Itu harga yang nggak bisa dibeli instan. Closing. Gue tutup dengan ini. Naik level itu mahal. Nggak semua orang harus sanggup. Kalau lu merasa video ini berat, karena mungkin ini nyata, dan kalau lo masih mau lanjut, berarti lo bukan penonton iseng. Subscribe Aset Analis.